Halo, Assalamualaikum sahabat-sahabat Inspiramupi. Akhirnya bisa bikin konten lagi ya. Udah lama nggak bikin konten. Nah, hari ini tuh mau bikin konten tentang masjid yang di depan saya ini. Bentar ya, saya lihatin. Nah, ini masjid ini nih. Masjidnya besar banget kan? Nah jadi itu kenapa kok mau saya kontenin masjid ini? Luar biasa. Dulu tuh masjidnya masih kecil. Yang mungkin kalau orang dulu yang lihat zaman dulu masjidnya itu di dalam gang kecil, nggak ada nggak ada parkirannya gitu kan. Mungkin orang dulu malas gitu ya mau singgah ke masjid ini ya. Tapi alhamdulillah sekarang menjadi masjid besar yang bangunannya luar biasa, fasilitasnya juga banyak. Cuma sebenarnya yang paling utama bukan masalah bangunannya ya, tapi yang paling utama adalah yang mau saya sorot hari ini itu bagaimana masjid ini walaupun baru jadi, mungkin baru-baru jadi, maksudnya bangunan barunya baru jadi, itu punya program itu bagus banget, yaitu mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Nabi dan sahabat. Kenapa saya bilang begitu? Karena di tempat ini nggak cuma fungsinya untuk sholat, untuk pengajian aja ya. Jadi masjid ini saat ini kalau saya bilang untuk di Banjarmasin ya, itu salah satu masjid yang bisa jadi pusat solusi untuk umat. Nah, apa aja itu? Nah, nanti ikutin aja obrolan saya dengan Pak Haji Sugianto ya. Nanti ikutin aja obrolan saya dengan Pak Haji Sugianto. Ikutin terus, sebar yang banyak ya. Ya. Oke, yuk ikutin ya. Iya, sahabat-sahabat, kita masuk. Assalamualaikum Pak Haji. Masya Allah, ini makin gagah aja nih Pak Haji nih. Gimana kabar Mas Adi nih? Alhamdulillah baik. Kita ngobrol-ngobrol dulu Pak Haji ya. Oh ya, silakan Mas Adi. Masya Allah, iya. Masya Allah. Ini masjidnya sekarang besar sekali Pak Haji. Ya, alhamdulillah. Ini sejak kapan nih udah rampung seperti ini? Ini saya beri 1 Oktober 2024. Oh, 1 Oktober 2024 ya? Oke. Oh, berarti udah hampir setahun kalau hampir setahun ini. Ya, kurang lebih hampir setahun. Wah, nah Pak, saya kesini terakhir sekitar 2 tahun yang lalu 2 tahun yang lalu, betul. Jadi masih belum jadi seperti ini ya? Enggak. Oh, Masya Allah. Ini kan kemarin kita ngobrol-ngobrol Pak Haji kan. Wah, ini banyak program bagus nih. Enggak. Ini kita boleh ngobrol-ngobrol di mana Pak Haji? Oh, siap. Mungkin di depan sana kali Pak Haji. Kalau mau di luar kita boleh. Oke. Sambil melihat ya sekitar halaman masjid maupun di dalam masjidnya. Wih, Masya Allah, enak sekarang ya. Wih, karpetnya, wih, mantap, Masya Allah. Wah, nih ya sahabat-sahabat Inspiramupi. Ini lantai 2 gimana Pak Haji? Alhamdulillah, di lantai 2 di atas. Oh. Kalau udah masuk mulai dari belakang. Oh, udah mulai difungsikan belum? Sudah difungsikan, mulai yang baru tempat di masjid ini sudah kita fungsikan lantai 2-nya. Oke, karena jamaah makin banyak ya? Alhamdulillah, karena kita kajian kita nih kan seminggunya 3 kali, khususnya untuk Senin dan lanjutkan buka puasa bersama. Kemudian Rabu malam Kamis juga ada kajian, Kamis malam Jumat juga ada kajian sekalian buka puasa sunnah. Begitu juga untuk hari Jumat khusus kajian muslimah. Dan untuk hari Sabtu dan Minggu itu ada pelajaran tasin dan tilawah. Dan serta untuk habis zuhur, Sabtu dan Minggu itu ada pelajaran bahasa Arab. Makanya sekarang lebih banyak lagi orang yang udah ngeh ya. Iya, begitulah. Udah tahu dan ngerti sama. Karena program masjid kita ini kan selain tempat ibadah, kita juga melakukan pendidikan. Nah, itu dia nih. Itu yang mau diobrolin Pak Haji. Yuk kita ke depan aja Pak Haji. Silakan. Nah, soalnya nanti kalau ada yang sholat nggak enak nih Pak Haji. Silakan. Iya, ini. Wah, ini sudah jadi juga nih halaman belakangnya. Alhamdulillah ini sudah jadi. Dan ini halaman khusus untuk ya sekalian untuk parkir dan mungkin arena anak-anak untuk bermain. Oh, ini sudah jadi nih. Ini dulu nih kan ini masih bangunan ini ya? Betul, ini dulu masjid bangunan lama. Bangunan lama atau masjid yang lama. Oh, sekarang udah rata nih, udah rapi banget nih. Alhamdulillah. Wah, oke. Nah, ini yang kita boleh geser ke situ Pak Haji? Bisa. Nah, jadi Pak Haji, nah itu salah satu yang menurut saya yang menarik Pak Haji ya dari obrolan kita kemarin, itu Al-Mutakin itu membuat sebuah program-program yang mungkin belum umum di masjid-masjid lain Pak Haji. Nah, artinya Masjid Mutakin ini mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Nabi dan sahabat.
menjadi pusat solusi umat. Betul, betul. Oke. Seperti apa contohnya kemarin kayak membantu anak yang putus sekolah ya dan lain-lain ya. Bisa diceritain Pak Haji? Makanya kan kita tipe di Masjid Al-Mutakin ini kan kita istilah kami anggap peduli dengan kaum duafa. Peduli dan kaum duafa, misalnya kita ada kaum duafa yang memerlukan atau kebutuhan dalam arti untuk pendidikan anaknya maupun kesehatan, kita siap untuk menjembatani. Dan alhamdulillah beberapa orang sudah kita dapat kita bantu. Iya. Waktu itu kan ada seorang anak janda, ibunya juru parkir, kemudian anaknya mau kuliah. Nah, kemudian ada salah satu jemaah ada menghubungi kita, mau minta bantu untuk menjembatani bagaimana anaknya ini untuk bisa dapat kuliah, sedangkan untuk biaya tidak ada. Dan alhamdulillah kita berkoordinasi dengan salah satu perguruan tinggi swasta. Kita coba dan alhamdulillah juga merespon dari perguruan tinggi yang dimaksud, dan itu anak sekarang sudah masuk ke perguruan tinggi, dan juga kebetulan mereka anaknya itu berpotensi, semangatnya luar biasa. Mereka lalu usulkan ada dana namanya dana KIP. Alhamdulillah sekarang dia mendapatkan beasiswa dana KIP. Dan kemudian juga ada yang sakit dibantu juga Pak Haji? Oh siap. Nah, salah contoh kemarin itu kan ada salah satu jemaah kita ada yang sakit. Kebetulan mereka ada menderita penyakit diabetes. Dan kita amati jelas itu namanya penyakit diabetes itu untuk pengobatannya jangka panjang. Apalagi kakinya sudah mengalami pembusukan. Nah, setelah melihat hal itu, kita dari jemaah dan segera kita untuk merespon untuk memberikan bantuannya. Dan kita ternyata yang bersangkutan tidak ada mempunyai BPJS. Nah, karena tidak ada punya BPJS dan kita untuk membiayai itu besar anggarannya untuk pengobatan itu jelas untuk pengobatan diabetes itu jangka panjang. Nah, kemudian kita bantu, kita jembatani, kita berkoordinasi dengan RT untuk minta surat keterangan tidak mampu, dan kemudian kita ke kelurahan. Setelah ke kelurahan kemudian kita ke Depsos atau dinas sosial, dan kemudian kita ke kesehatan. Iya betul. Masya Allah. Sama dia. Ya. Nah, alhamdulillah sekarang yang bersangkutan setelah itu yang bersangkutan opname di rumah sakit. Opname di rumah sakit, dan yang mana yang bagian kelingking kakinya itu mengalami pembusukan dan dipotong dan dioperasi. Dan alhamdulillah juga BPJS namanya itu Jamkes sudah keluar, dan biayanya semua ditanggung oleh pemerintah. Jadi tanpa dia tidak dipungut, bayar bulanan lah istilahnya bahasanya, dan mendapatkan kelas 3. Masya Allah, luar biasa Pak Haji. Emang dari dulu visi misi Pak Haji sendiri sebagai ketua takmir ya masjid ini apa sih Pak Haji? Kok membuat program, padahal ini kan masjid ini baru jadi nih Pak Haji nih. Jadi sebenarnya nih kami ini untuk program itu sudah mulai sejak masjid yang lama. Sudah kita menjalankan program kita untuk kegiatan pendidikan dan kegiatan sosial, dan yang mana kita memungsikan masjid itu bukan hanya untuk beribadah, kemudian kita harus berempati kepada khususnya yang kaum duafa, untuk mereka tuh pasti kan ada masalah dan mereka pasti minta bantuan. Otomatis kita harus peduli dan ikut menjembatani lah untuk memecahkan suatu permasalahannya. Alhamdulillah syukur alhamdulillah mereka bisa menikmatinya lah. Oh gitu ya Pak Haji ya. Kalau saya lihat kan dari mendengarkan curhat jamaah, mendengarkan curahan hati jamaah itu, apakah semestinya memang masjid itu harusnya seperti itu Pak Haji? Memang seharusnya masjid itu, makanya saya selalu membuka peluang untuk jemaah, mungkin ada yang keluh kesah, dan bukan untuk jemaah juga, mungkin ada jemaah yang orang luar atau khususnya juga kaum duafa yang mau ngajak ngobrol-ngobrol. Makanya saya selalu setiap habis sholat itu saya memberikan waktu, khususnya saya duduk bersandar lah di tiang.
Bersandar tiang itu maksudnya tuh siapa mungkin ada jamaah yang mau ngobrol atau berdiskusi atau mau curhat, kita selalu kita open dan kita insya Allah mencoba memecahkan permasalahannya. Bahkan ini sudah disiapkan itu konsultasi terkait hukum, konsultasi nanti terkait psikologi, udah disiapkan Pak Haji? Siap, itu sudah kami siapkan. Kebetulan kita ada mempunyai ini masjid yang bangunan yang baru tuh ada kita bangun, itu namanya itu ruang sekretariat, dan sekalian kita fungsikan untuk ruangan konsultasi. Konsultasi itu aja diantaranya apa? Konsultasi ya masalah hukum, ya kan? Baik masalah untuk kesehatan dan pendidikan juga. Jadi disitulah kita membuka peluang, membuka konsultasi dan kita siapapun yang mau berkonsultasi kita open dan terbuka untuk konseling segala macam termasuk konseling. Kita kebetulan alhamdulillah juga kita ada punya tenaga psikolog. Di mana sih letaknya ruangannya Pak Haji? Letaknya kebetulan situ ada. Boleh kita lihat di depannya Pak Haji? Silakan. Masya Allah nih. Nah ini insya Allah ada ruangan khususnya Pak Haji ya? Ada khususnya. Masya Allah. Pak Haji, ini saya pinjam sendal masjid boleh Pak Haji? Silakan. Sendal saya di depan. Silakan. Wah, nih. Oh, ini ada ambulan juga Pak Haji? Oh, ini ada ambulan. Ambulan ini adalah sarana ya mungkin ada yang membutuhkan yang sakit dan kemudian ada yang meninggal, kita siap untuk membantu. Oh, misalnya ini warga sekitar atau warga mungkin dari luar komplek ini mau datang, Pak Haji ini istri saya mau melahirkan, pinjam mobil boleh kayak gitu? Boleh. Tidak, istilahnya kita tidak membedakan lah. Oh gitu ya. Karena kami punya prinsip ini adalah uang dari jamaah dan kita kembalikan kepada jemaah atau kita kembalikan kepada umat. Masya Allah. Ini ruangannya? Ini kebetulan ruangan kita, ini ruang sekretariat. Ya, ini nanti akan menjadi ruangan konsultasi juga Pak Haji? Iya, ini kebetulan ada kita untuk ruangan sekalian sekretariat dan kita gunakan ruangan konsultasi. Oh, Masya Allah. Terus kalau saya lihat ada tangga di atas nih? Oh, kalau di tangga itu ada pusat pendidikan anak, tahfiz atau sekalian pelajaran Arab, bahasa Arab dan kemudian pelajaran tilawah. Oh, itu nanti di atas itu Pak Haji ya? Ada di atas nih ruangannya kita. Oke, siap. Masya Allah luar biasa Pak Haji. Oke, wah. Masya Allah. Nah, ini kan ya Pak Haji? Targetnya ke depannya nih kan ngobrol-ngobrol juga kemarin katanya Pak Haji itu kan ada program makan gratis segala macam. Itu memang sudah mulai digodok programnya? Insya Allah itu sudah kita masukkan program dan kita namanya kan masjid ini sifatnya kan tidak ada dana nih. Nah cuma kita mencari para donatur yang mau yang bersimpati lah untuk mengadakan makan gratis khususnya hari Selasa dan hari Rabu. Dan habis sholat zuhur kita nanti di halaman sini kita mungkin insya Allah lah kalau seizin dari Allah mengizinkan kita akan mengadakan makan gratis. Wih, Masya Allah. Setiap saya setelah habis sholat sholat 5 waktu saya selalu menyempatkan ini duduk di tiang ini, bersandar di tiang ini. Jadi ini tiang ya boleh dikatakan sebagai jadikan saksi lah. Karena saya maksud hati ini duduk di sini. Ya pertama saya juga memantau para jamaah, ya kan. Kalau misalnya nanti ada jamaah rutin itu kenapa beberapa hari tidak ada sholat di sini, kita pun mencari informasi keberadaannya apa. Ya mungkin siapa tahu sakit ke apakah. Lawan yang kedua saya selalu membuka open lah. Kalau setiap ada mungkin ada permasalahan untuk menyangkut masalah di masjid maupun yang di luar atau mungkin saran-saran yang lain, saya selalu open dan saya terbuka sifatnya. Makanya di masjid di tiang inilah saya selalu standby. Jadi kalau mau cari saya itu tidak susah kalau di masjid. Kalau yang orang baru-baru mana nih tiang masjidnya? Oh ini. Jadi kalau misalnya ada jamaah dari manapun ya,
Wah, ini habis nonton ini nih misalnya. Mana nih saya mau nyari Pak Haji? Di sini Pak Haji Ya bisa sini sholat. aja, nggak susah cari Pak Haji nih. Kalau zuhur maupun asar, maghrib, isya dan subuh. Ya dengan catatan asal jangan keduluan jemaah yang lain, kadang-kadang jemaah yang lain nggak ada. Mungkin mau coba tihang aja. Oke, Pak Haji, terkait kan banyak nih program yang sudah ternyata dipraktekkan. Salah satunya itu membantu, katanya ada anak-anak yang udah umur 8 tahun nggak sekolah, dibantu sekolahan. Nah, betul. Silakan Pak Haji. Nah, jadi itulah kita berharap mungkin jamaah-jamaah yang lain, kita melihat itu anak-anak yang khususnya kalau sudah wajib dia belajar, dan kemudian keadaan, ya terutama keadaan ekonominya, kita mencoba harus menjemput bola lah. Menjemput bola dalam arti kita menanyakan, salah satunya kemarin atau beberapa bulan yang lalu lah, kita ada melihat dia selalu ikut dengan kakeknya membuang, ya dia kakeknya pekerjaan buang sampah, dan kemudian kita tanyakan, "Kai, ini anak pian kah cucu pian, ini cucu ini berapa tahun sudah umurnya? 8 tahun. Kenapa kan sekolah? Ulun kan mengerti Pak cara-cara masukkan sekolah. Kain aja Pak Haji, kayak kailah. Karena kami mau lah anak cucu pian ulun sekolahkan." Alhamdulillah dengan senang hati kayaknya kita uruskan dan kita sekolahkan. Tahun ajaran tahun masuk mereka sudah di kelas 1. Masuknya di tahun ajaran 2025 ini. Betul, di ajaran 2025 ini. Luar biasa Pak Haji. Jadi ternyata jemput bola istilahnya. Ya, kita harus menjemput bola. Kebetulan apa yang kita lihat dan ini memang orang perlu kita bantu, segeralah kita untuk mencoba untuk jemput bolanya. Berarti ini otomatis nggak cuma orang yang datang ke masjid aja dong? Oh tidak. Pas ngeliat sesuatu di luar, perlu dibantu? Siap, kita bantu. Wah, Masya Allah. Kita sifatnya kan hanya membantu tenaga dan pikiran. Oke. Kalau memang itu ada dananya, ya kita bantu. Memang kalau ada dalam masjid kan. Masya Allah, luar biasa Pak. Oke Pak Haji, kita lanjut ke depan Pak Haji. Siap. Ya, oke. Ya. Dan uniknya Pak Haji, ada cerita unik nih. Ketika lahan itu dibebaskan, ya, itu dana untuk membangun sama sekali nggak ada nih. Betul. Jadi modal nekat banget ya. Ya. Dan percaya Allah gitu. Nah, saya yakin. Saya sudah, makanya waktu saya rapat, saya mengingatkan kepada pengurus peserta rapat. Yang jelas satu, saya dengan niatkan lillahi ta'ala. Insya Allah kalau kita memulai bangunan ini dengan niat lillahi ta'ala, Allah akan bersama kita. Mungkin bisa diceritakan Mbak Haji keajaibannya waktu itu, kan nggak ada dana nih waktu itu. Silakan. Nah, jadi karena kita ini kan bangunan ini kan harus ada action. Iya. Kalau hanya tidak ada action, cerita-cerita atau hanya bertuliskan spanduk, ya mungkin ya kurang lah donasi-donasi itu datang kan. Iya. Nah, jadi bersamaan itu saya coba kita minta bantuan lah dengan salah satu pengusaha. Untuk pinjam eskavator. Nah, alhamdulillah mereka merespon untuk pinjami itu eskavator, dan lahannya dua buah rumah itu yang sebelumnya sudah kita bongkarin, kemudian sudah kita bersihkan melalui eskavator, semuanya bersih. Nah, begitu sudah bersih, sudah begitu terlihat bangunan itu juga kosong, lahannya sudah betul-betul bersih lah. Nah, jadi ini sekarang nih bagaimana caranya untuk kita mencari lagi supaya ada simpati. Nah, kami kebetulan juga memang Allah sudah memudahkan untuk menolong lah untuk istilahnya untuk pembangunan masjid ini. Nah, dengan bismillah, saya mengucapkan terus bismillah. Karena ini kita mengharapkan bantuan dari Allah. Karena ini kita tidak mungkin ada uang, ya kan? Tapi kalau memang Allah berkehendak, kun fayakun kan istilah bahasa. Tapi alhamdulillah saya punya keyakinan yang saya niatkan tadi kan karena lillahi ta'ala. Alhamdulillah bangunan itu sudah mulai, kita sudah mulai mulai bekerja. Para donasi itu berdatangan. Ya, diantaranya juga ada hamba Allah yang memberikan sumbangan emas. Sumbangan nih Pak Haji. Nah, ini saya sumbangkan emas untuk pembangunan ini masjid. Masya Allah. Nah, kemudian ada yang memberikan uang kontan. Ya, istilah bahasa itu luar biasa. Datang terus lah mengalir. Nah, kemudian alhamdulillah pada saat saya ingat pada habis salat subuh ada salah seorang jemaah sudah almarhum.
Nah, Pak Haji, Sambil jalan. Pak Haji, jangan kata dia. Saya mau tanya nih, kan dia bahasa Banjar, bertakun Pak Haji lah aja. Apa kata saya kan? Anu Pak Haji, anu adakah dia nomor rekening pembangunan masjid? Wah, ada. Karena pian hendak alun nggih. Kenapa Pak? Kenapa Pak? Anu, ini ada rencana ulah menyalurkan Pak Haji. Orangnya ada mau membangun, mencari bangunan masjid yang baru. Dan rencananya hendak menyumbang 1,5. Wih. Oh iya, wajar lah. 1,5 miliar. Alhamdulillah. Nah, kemudian juga sebelumnya memang saya ada mendapat informasi, ada dapat laporan yang namanya ya Pak Jainal lah juga menginformasikan bahwa itu ada rencana orang salah satu pengusaha mencari masjid yang baru dibangun dan mau. Tapi jujur aja saya bukannya tidak percaya, tidak juga Pak. Mungkin nggak dia akan menyumbang 1,5. Iya kan? Iya, betul. Kalau mungkin 150 juta boleh. Mungkin aja ya. Gila kan? Berarti awalnya nggak percaya juga ya Pak Haji? Iya betul, jujur aja saya tidak percaya. Karena 1,5 M Pak Haji. 1,5 M. Saya kira paling ada ini mungkin salah komunikasi. Kata saya 150 juta atau 15 juta. Nah, tahu-tahunya beberapa hari kemudian salah satu bendaharawan hubungi kita. Pak Haji, ini ada masuk rekening dana Pak Haji 1,5 Pak Haji. Oh iya kah ya? Alhamdulillah, kata saya sujud syukur, alhamdulillah. Nah begitulah mulailah sudah kita ibaratnya ada modal. Jadi istilah bahasa tuh ya kita bisa ketawa sedikit lah. Jadi yang dulunya bisa mainkan pinggang ini ikatan pinggang ikisit sekali kan? Sekali alhamdulillah ada longgar sudah. Artinya singkat cerita keajaiban itu terjadi Pak. Terjadi. Makanya saya yakin. Tapi dengan catatan kita niatkan lillahi ta'ala. Wih, Masya Allah. Jangan ada niat jelek bahwasanya wah ini saya korupsi segala macam. Nah kalau sudah kayak gitu kira-kira mungkin Allah tidak mungkin mengutus malaikat nih. Hambanya ya kan? Wih, Masya Allah, biasa doh. Begitulah. Masya Allah. Jadi artinya kalau kita percaya Pak Haji lah niat baik tidak mungkin. Tidak mungkin. Insya Allah ya akan terjadi apa yang kita harapkan. Oke, Masya Allah. Jadi kita sangat senang sekali Pak Haji. Mudah-mudahan perjuangan Al-Mutakin ini konsisten Pak Haji. Insya Allah saya konsisten. Makanya dengan adanya kemarin kita bantuan kita salurkan, kita uangnya untuk ke pembangunan semuanya. Yang kemudian kita juga untuk kekurangannya kita mencari donatur dari luar. Nah alhamdulillah untuk biaya harga manepel yang sebenarnya untuk dibayar kredit lah. Ternyata ada salah satu donatur yang menyanggupinya untuk membayari dan menyerahkan beberapa lembar cek, termasuk opahnya penumbukannya. Masya Allah. Baik Pak Haji, ini mungkin udah durasi setengah jam nih Pak Haji. Oh, iya. Jadi mungkin kita kasih closing statement aja Pak Haji ya. Oke Pak Haji, masjid ini bukan dibikin untuk sekedar main-main aja atau hanya untuk silakan sholat habis itu pulang dan lain-lain. Masjid ini memang dibangun dengan niat untuk menjadi pusat solusi untuk umat. Harapan Pak Haji dan ajakan Pak Haji untuk yuk kita sama-sama membesarkan masjid ini, silakan Pak Haji. Membesarkan ini Masjid Al-Mutakin ini yang betul-betul untuk selain untuk tempat ibadah, kita gunakan tempat pendidikan dan kemudian tempat kegiatan sosial. Dan juga saya berharap kepada jemaah-jemaah yang lain, ayo mari kita bergabung atau istilah bahasa itu menanamkan pahala-pahala kebaikannya untuk di Masjid Al-Mutakin. Dan insya Allah orang khususnya orang yang membutuhkan akan menikmati dan akan merasakannya. Dan Masjid Mutakin bukan masjid yang mau menumpuk saldo banyak. Insya Allah tidak kami. Kami ada dana mainkan terus. Makanya alhamdulillah kegiatan-kegiatan kita ini lancar semua. Insya Allah dimaksimalkan setiap ada dana untuk umat Pak Haji. Untuk umat. Dan ini sekalian juga saya beritahu sekalian informasi
kebetulan ada salah satu, mungkin ada beberapa jamaah yang sakit, ya kan, yang sakit, kemudian atau nama rumah sakit, kita sudah begitu mendengar, kita segera kita jamaah-jamaah yang lain kita ajak ke nengok ke rumah sakit dan kita memberikan uang santunan lah. Uang santunan, istilahnya uang tali asih. Masya Allah. Jadi meskipun tidak besar, tetapi kan itu bentuk kita menghargai lah, ya kan, bahwa ini kebersamaan. Nah, dan juga perlu sampai ketahui juga, kita nih ambulan ini kan ada nih. Ambulan kita ada, dan kita juga ada mempunyai namanya alkah. Maka itu ada 40 lubang dan sudah satu terpakai, sudah satu lubang. Dan yang mana alkah itu yang terletak di Guntung Papuyo, daerah Gambut lah. Nah, di situ kita siapkan untuk khusus yang kaum berapa. Kita siapkan. Kebetulan waktu yang kemarin yang salah satu itu ada orang yang pengemis lah, pengemis meninggal dunia, keluarganya ya memang tidak mampu. Nah, alhamdulillah ya memang kemungkinan Allah mungkin memberi petunjuk kepada itu keluarganya lah. Coba Pak hubungi ke Al-Mutakin ya. Nah, padahal orang itu bukan warga di sekitar sini, warga Penambangan. Nah, begitu ada datang ke sini melapor kepada salah satu jamaah melapor kepada kita respon. Ayo kita bantu segera. Kita siapkan. Dan itu pun kita siapkan untuk kain kapannya kita menyiapkan semua. Jadi mereka sampai alkahnya juga gratis Pak Haji. Kenapa? Gratis juga untuk doa ini. Alkahnya. Kami gratiskan. Tidak kami pungut, bahkan keluarganya pun kami membuka donasi kepada jamaah ya mendapatkan kemarin itu kalau nggak salah 1.250.000. Dan itu kami serahkan langsung kepada keluarganya. Masya Allah. Jadi semuanya gratis dari sampai penggalian dan mobil-mobilnya juga. Ya termasuk pemandian itu semuanya membackupnya Al-Mutakin lah. Masya Allah, luar biasa. Waduh, jadi memang rugi banget kalau nggak berjuang nih dengan Mutakin ya. Karena memang benar-benar sepenuhnya akan diberikan kepada umat nih. Betul, insya Allah akan kami salurkan kepada umatnya. Masya Allah, luar biasa. Pak Haji, mudah-mudahan Pak Haji selalu sehat Pak Haji dan bisa membersamai perjuangan Al-Mutakin nih Pak Haji. Siap. Ya, oke. Pak Haji makasih banget sudah meluangkan waktu siang ini. Dan Pak Haji mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Iya, Masya Allah. Dan buat jamaah nih kalau mau datang, mau cerita, mau konsultasi, nggak usah malu-malu Pak Haji ya? Nggak usah malu-malu. Saya istilah bahasanya setiap kali, insya Allah setiap saya ada sholat 5 waktu, ada namanya tiang khusus saya. Tiang khusus saya tuh saya bersandar. Ada tiang di dalam situ bersandar Pak Haji ya? Iya. Nah, jadi itulah tempat saya dan saya selalu membuka welcome. Ya. Siapa apapun, ada permasalahan apapun, ayolah kita bercerita dan kita mencoba memecahkan masalahnya. Masya Allah, luar biasa sahabat-sahabat. Baik Pak Haji, terima kasih banyak. Nah, nanti mudah-mudahan ke depan kita bisa kolaborasi lain lagi Pak Haji ya. Siap, saya akan lagi juga mengharapkan dukungan dari sampean juga. Untuk ya namanya dunia medsos sekarang ini kan untuk bisa disebarkan lah. Ya, siapa tahu yang dari orang luar sana melihat apa para doa istilahnya dermawan melihat gerakan Al-Mutakin ini begini-begini, ya mereka bersimpati dan mereka lalu memberikan dukungan penuh. Insya Allah dengan ada dukungan penuh kita akan lancar. Masya Allah. Baik Pak Haji. Baik Pak Haji, sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita ketemu di kesempatan yang lain Pak Haji ya. Ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Ya, oke. Udah kan ngobrol-ngobrolnya sama Pak Haji. Nah, jadi udah tahu bagaimana masjid ini tuh betul-betul diperuntukkan untuk umat. Jadi teman-teman mulai sekarang yuk berbondong-bondong donasi ke masjid ini supaya masyarakat yang memang memerlukan bantuan itu bisa dibantu oleh masjid ini gitu loh. Dan masjid ini bisa konsisten untuk menjalankan program-programnya karena saat ini kita perlu pihak-pihak yang memang membantu masyarakat itu satset gitu loh, cepat, nggak perlu banyak syarat, nggak perlu nunggu terlalu lama. Dan di negeri kita yang sekarang ini lagi nggak baik-baik aja, kita perlu banget mensupport gerakan-gerakan seperti Masjid Al-Mutakin. Jadi yuk buru-buru kita berbondong-bondong donasi bantu Masjid Al-Mutakin ya. Oke. Subscribe, share,
ya, dan jangan lupa komen ya. Ya, assalamualaikum, dadah.